Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana jenis katrol kelas 8. Sebelum kita membahas tentang materi katrol, kita akan membahas dulu materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu dari gambar berikut ini, gambar manakah yang mudah dikerjakan? Gambar A, orang yang mengangkat batu bata menggunakan tangan, atau gambar B, orang yang mengangkat batu bata menggunakan bantuan gerobak. Ya, yang memudahkan kegiatan manusia yaitu adalah gambar B. Kalau dari gambar berikut ini, gambar manakah yang memudahkan kegiatan manusia? Kalau dari gambar A, orang yang mengangkat peti menggunakan bantuan papan, atau gambar B, orang yang mengangkat peti dengan diletakkan di atas pundaknya. Ya, yang memudahkan kegiatan manusia adalah gambar A yang menggunakan bantuan papan untuk mengangkat peti. Jadi pada gambar ini, gambar A ini menggunakan konsep bidang miring yang kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini adalah konsep rumus untuk tuas atau pengungkit, di mana untuk rumus tuas itu W dikali LB atau lengan beban sama dengan F atau gaya dikali LK lengan kuasa. Nah, untuk keuntungan mekanisme tuas yang kita pelajari minggu lalu yaitu rumusnya KM sama dengan W per F. Atau bisa juga dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, kalau ini adalah rumus untuk konsep bidang miring, di mana rumus untuk menghitung bidang miring sama dengan W dikali H sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah beban, F itu adalah gaya, S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring, KM sama dengan W per F atau S per H. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian katrol melalui studi literasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat menggunakan katrol dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat. Oke, dari gambar ini, kalau kalian perhatikan gambar manakah yang memudahkan kegiatan manusia? Oke, dari gambar A, orang yang mengangkat batu bata menggunakan tangan, atau gambar B nih, orang yang mengangkat batu bata tapi dia menggunakan prinsip bantuan tali dan katrol yang digantungkan. Ya, yang memudahkan kegiatan manusia adalah gambar B. Kenapa? Karena gambar B ini menggunakan prinsip katrol. Oke. Di gambar berikut ini nih, selanjutnya kalau kalian lihat ada dua gambar nih, ada gambar A sama gambar B. Nah, gambar A ini orang menimba air menggunakan bantuan katrol. Nah, kalau gambar B ini orang mengambil air tapi dengan menariknya dari dalam sumur. Nah, gambar manakah yang menurut kalian memudahkan kegiatan manusia? Ya, gambar A yang memudahkan kegiatan manusia. Jadi, katrol itu adalah sebuah roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat berputar di dalamnya. Katrol ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Sehingga gaya yang kita berikan untuk mengangkat beban itu lebih ringan ketika kita menggunakan katrol. Nino sedang berlibur ke rumah nenek di desa. Warga desa di mana nenek tinggal masih menggunakan sumur untuk keperluan air bersih. Untuk mengambil air di sumur, umumnya mereka menggunakan ember. Wah, sanggupkah Nino menimba air di sumur seperti warga desa lakukan? Ternyata, menimba air di sumur tidaklah sulit, karena umumnya menggunakan katrol. Tahukah sobat apakah katrol itu? Katrol adalah pesawat sederhana seperti halnya pengungkit. Katrol mempermudah pekerjaan kita karena di dalam katrol terdapat titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban.
Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga mengangkat beban menjadi lebih ringan. Untuk itu, marilah kita belajar tentang katrol. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tunggal tetap. Ciri katrol tunggal tetap adalah jumlah katrol hanya satu dan posisi katrol tidak berubah saat digunakan. Jenis yang kedua adalah katrol tunggal bergerak. Ciri katrol tunggal bergerak adalah jumlah katrolnya satu, akan tetapi posisi katrolnya berubah-ubah saat digunakan. Dan jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Ciri katrol ini adalah jumlah katrolnya lebih dari satu. Dan ketiga katrol tersebut memiliki syarat yang berbeda-beda. Katrol tunggal tetap, syarat keuntungan mekanisnya atau disingkat dengan KM selalu satu. Jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, berat beban atau W adalah 100 Newton. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Maka kita dapat menghitung dengan rumus tersebut. F sama dengan W dibagi KM sama dengan 100 Newton dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol tunggal tetap, untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 100 Newton. Katrol tunggal bergerak, syarat keuntungan mekanisnya atau KM selalu 2. Jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, jika berat beban atau W adalah 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Maka kita dapat menghitung dengan rumus F sama dengan W dibagi KM sama dengan 100 Newton dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol tunggal bergerak untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 50 Newton. Artinya, dengan berat beban yang sama, ternyata akan terasa lebih ringan jika kita menggunakan katrol tunggal bergerak dibandingkan jika menggunakan katrol tunggal tetap. Katrol majemuk, syarat keuntungan mekanisnya atau KM dihitung dari jumlah tali yang digunakan pada katrol-katrol tersebut. Pada gambar, terlihat talinya ada 4 selain tali kuasa, yaitu tali pertama, tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat. Jadi, jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, jika berat beban W adalah 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menggunakan katrol majemuk tersebut? Maka kita dapat menghitung menggunakan rumus F sama dengan W dibagi KM sama dengan 100 Newton dibagi 4 sama dengan 25 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol majemuk sebanyak 4 buah katrol untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 25 Newton. Artinya, dengan berat beban yang sama, ternyata jauh lebih ringan jika kita menggunakan katrol majemuk dibandingkan jika kita menggunakan katrol tunggal maupun katrol tunggal bergerak.
Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, semakin banyak katrol bebas yang digunakan, maka semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Semakin besar keuntungan mekanis atau disingkat KM, maka semakin sedikit gaya atau disingkat F yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban dengan berat W yang sama. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis katrol. Ada 3 jenis katrol nih, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, ini adalah contoh kegiatan sehari-hari yang bisa kita perhatikan dari gambar tersebut nih. Contoh penerapan katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Katrol tetap. Jadi katrol tetap itu adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol itu tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Kalau kalian lihat dari gambar tersebut, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita upacara bendera, nah kita kan menarik bendera tuh, nah itu menggunakan prinsip katrol tetap. Terus saat kita menimba air juga, itu menggunakan prinsip katrol tetap, karena katrol yang kita gunakan itu di bagian atas itu tetap, tidak berpindah-pindah, sehingga termasuk dalam katrol tetap. Nah, keuntungan mekanis pada katrol tetap itu adalah KM sama dengan FB per FK, atau gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan 1. Keuntungan mekanis katrol tetap. Jadi pada katrol tetap ini keuntungan mekanis itu sama dengan 1, di mana FB dibagi FK sama dengan LK dibagi LB sama dengan 1. Katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Contohnya bisa kita lihat pada alat-alat besar yang ada di pelabuhan. Digunakan untuk mengangkat peti-peti besar itu menggunakan prinsip katrol bebas, atau pada saat kita bermain flying fox itu juga menggunakan prinsip katrol bebas. Nah, keuntungan mekanis pada katrol bebas ini FK sama dengan setengah dari FB, atau KM sama dengan 2. Keuntungan mekanis katrol bebas. Jadi untuk katrol bebas ini KM itu sama dengan 2, di mana FB dibagi FK sama dengan LK dibagi LB sama dengan 2. Katrol majemuk. Jadi katrol majemuk adalah gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Kalau kalian lihat pada gambar tersebut, di bagian atas itu adalah konsep katrol tetap, sedangkan di bagian bawahnya ini adalah konsep katrol bebas. Nah, untuk menentukan keuntungan mekanis pada katrol majemuk ini disesuaikan dengan jumlah talinya yang ada pada katrol, di mana KM sama dengan W per F sama dengan X. Nah, X ini itu adalah jumlah tali. Kalau kalian lihat pada contohnya di gambar tersebut, nah di sini ada menggunakan 4 tali tuh. Ada tali pertama, tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat, sehingga KM-nya sama dengan 4. Keuntungan mekanis katrol tetap. Keuntungan mekanis pada katrol tetap yaitu di mana KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Kalau pada gambar tersebut ini menggunakan 4 tali, berarti KM-nya sama dengan 4. Contoh soal yang pertama. Seorang pekerja bangunan menaikkan pasir dengan gambar di bawah ini. Tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja beban seberat 50 Newton dan keuntungan mekanik dari katrol. Jadi, kalau dari soal tersebut ini diketahui bahwa gaya bebannya itu adalah 50 Newton.
Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan gaya yang dikeluarkan atau gaya kuasa FK dan keuntungan mekanik dari katrol tersebut. Nah, kalau kalian lihat pada gambar tersebut, itu menggunakan prinsip dari katrol tetap, di mana FK sama dengan FB. Jadi, kalau FB-nya 50 Newton, berarti FK-nya juga 50 Newton. Nah, keuntungan mekanis pada katrol tetap tadi adalah Km sama dengan 1. Kita juga dapat bisa membuktikannya dengan cara Km sama dengan FB dibagi per FK. 50 dibagi 50 sama dengan 1. Contoh soal yang kedua. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekaniknya. Jadi, kalau kalian perhatikan dari gambar tersebut, itu menggunakan konsep prinsip katrol tetap, di mana yang diketahuinya itu adalah massanya tuh 50 kg dan percepatan gravitasinya atau G-nya 10 meter per sekon. Yang ditanya itu hitunglah gaya, berarti FK sama hitunglah keuntungan mekaniknya, berarti sama KM. Tadi FK itu sama dengan FB. Karena yang diketahui di sini hanya massa sama gravitasi, maka untuk mencari FB itu sama dengan massa dikali gravitasi, yaitu 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. Jadi kalau FB-nya 500 Newton, berarti FK-nya juga adalah 500 Newton. Untuk menentukan keuntungan mekanik pada katrol tetap, contoh soal yang ketiga. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekaniknya. Oke, jadi daripada gambar tersebut, kalau kalian perhatikan, ini menggunakan prinsip katrol bebas, karena katrolnya ini dapat bergerak dengan bebas. Nah, pada soal tersebut yang diketahui itu massanya tuh 50 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya, hitunglah gaya yang diperlukan atau FK dan hitunglah keuntungan mekaniknya atau KM-nya. Jadi, cara menjawabnya yaitu FB sama dengan massa dikali gravitasi. Kita cari dulu FB-nya ini. 50 dikali 10 berarti 500 Newton. Nah, karena ini menggunakan prinsip katrol bebas, jadi FK-nya itu sama dengan setengah dari FB. FK sama dengan setengah dikali 500. Jadi setengahnya dari 500 itu adalah 250 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanis pada katrol bebas ini, FB dibagi FK. 500 dibagi 250 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Contoh soal keempat. Perhatikan gambar di samping. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik benda? Kalau kalian lihat pada gambar tersebut, ini menggunakan prinsip katrol majemuk karena ada gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kalau kalian lihat, itu yang diketahuinya itu adalah FB-nya atau gaya bebannya yaitu 60 Newton. Dan untuk menentukan keuntungan mekanik pada katrol majemuk, kita bisa menghitung talinya nih. Ada berapa talinya? 1, 2, 3. Ada 3 tali. Jadi untuk menentukan FK atau gaya kuasa yang diperlukan untuk menarik benda tersebut yaitu tinggal dibagi. FK sama dengan FB dibagi KM-nya. 60 dibagi 3 berarti gaya kuasanya adalah 20 Newton. Terima kasih telah belajar bersama hari ini.